Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, penjurusan Jurnalistik. Saya ber-NPM 1935165163777. Saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan serta pengaruh dari kemajuan teknologi dalam berkomunikasi antar budaya. Sebelumnya komunikasi antar budaya itu memiliki banyak bentuknya, seperti contohnya tuh komunikasi antar budaya sendiri, antar etnis, antar ras, ada antar agama, ada antar jenis kelamin lah, pria dan perempuan. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini bisa menjadi hal yang positif jika dimanfaatkan dengan baik dan benar. Nah, salah satunya tuh kalau misalkan komunikasi antar budaya tuh seperti kita bisa mengenal budaya kita sendiri dan budaya lain dengan maksimal, dengan lebih mendalam, dengan lebih intim. Dan ada juga tuh kayak misalkan untuk komunikasi antar agama yang dimana kita bisa mempelajari atau mengetahui atau bisa mentoleransi agama lain dan agama yang berseberangan dengan kita sendiri. Nah, ditambah juga untuk komunikasi antar agama tuh jadi bisa mempelajari agama sendiri atau agama yang dianutnya itu dengan lebih mendalam di setiap saat gitu loh. Kayak sekarang tuh misalkan ada platform YouTube tuh. Nah, itu bisa menjadi hal yang positif untuk komunikasi antar agama. Nah, jadi untuk kayak misalkan komunikasi antar pria dan wanita misalkan gitu. Nah, untuk sekarang nih kemajuan teknologi itu membuat mereka tuh tidak mempunyai calon jodoh gitu misalkan jadi bisa ketemu gitu loh, karena sekarang juga ada dating apps dan itu salah satu bentuk dari kemajuan teknologi. Nah, pemanfaatan seperti itu ialah pemanfaatan yang positif untuk hal-hal yang benar-benar sesuai esensi dalam berkomunikasi gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harusnya banyak dikembangkan dan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang berkomunikasi menggunakan berbasis media sosial, berbasis dengan internet. Nah, tapi untuk hal yang positif pasti juga ada yang namanya hal yang negatif dari pengaruh tersebut. Nah, pengaruh negatif itu biasanya muncul ketika kita melakukannya tuh udah terlalu dalam dan terlalu apa ya bilangnya, terlalu fanatik lah dengan internet. Dan itu biasanya berbentuk seperti perubahan dalam hal-hal kehidupan sehari-hari, kayak misalnya nih hal negatif dalam perubahan gaya hidup. Dan tentu hal itu menjadi yang negatif karena kita sendiri tuh juga punya budaya sebenarnya. Kenapa nggak budaya kita sendiri aja yang dikembangin dan menjadikan itu sebagai karakter kita gitu loh. Nah, tapi ada orang yang menganut budaya kebarat-baratan, seperti contohnya tuh kayak mode pakaian dia itu jadi berubah, jadi kayak uh, apa ya namanya, tidak tidak mengedepankan budaya sendiri gitu loh, yang dimana di sini tuh berpakaian yang sopan-sopan gitu loh, yang tidak tidak apa sih namanya, tidak terlalu nyentrik lah gitu bisa dibilang, ya tidak terlalu glamor gitu lah. Tapi banyak orang yang menggunakan itu loh. Nah, ada juga yang dimana tuh dalam hal negatif tuh narkoba, ya kan, itu juga termasuk dari budaya barat gitu. Karena narkoba juga itu kan bahaya banget gitu loh, dan itu nggak baik. Nah, yang paling sering kita dapetin tuh salah satunya tuh perubahan bahasa. Perubahan bahasa tuh sering banget kita lakuin di setiap harinya. Seperti kayak misalkan kita mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Itu juga termasuk dalam hal negatif. Karena kenapa tidak kita menggunakan bahasa Indonesia seutuhnya dan bahasa Inggris itu seutuhnya, dan di tempat yang benar, di waktu yang benar, dan dengan penggunaan yang tepat gitu loh. Tidak mengadaptasi sana sini yang dimana itu jadi bisa dibilang ya menistakan bahasa Indonesia lah ya. Tapi ya mungkin untuk sebagian orang menganggap itu adalah hal yang keren, tapi sebenarnya itu adalah hal yang negatif. Ya, jadi untuk kemajuan teknologi adalah hal yang memudahkan pekerjaan serta aktivitas
aktivitas kita sendiri, tapi di balik itu semua ada pengaruh negatif yang tidak kita sadari. Nah, up to date tentang teknologi yang terbaru itu adalah hal yang penting dan boleh banget. Tapi jangan sampai meninggalkan esensi dari berkomunikasi itu sendiri, menyampaikan pesan dan bermakna yang dimana tentu memiliki arti yang penting gitu. Dan orang yang dipesankan tuh mendapat pesannya tuh dengan baik gitu, dengan tersampaikan dengan jelas gitu loh, tidak ada pengaruh buruk, tidak ada efek yang dimana menjadi merubah atau jatuhnya seperti mendoktrin gitu loh. Ya jadi gitu, segitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.